kita rindukan. Hari ini kami akan memulai, insyaallah akan dilakukan setiap hari terkait dengan kuliah 7 menit. Dan pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa materi yang pernah kami sampaikan di berbagai kesempatan kultum di waktu-waktu yang lalu, dan insya Allah saat ini kami akan menyampaikan kultum yang bertemakan tentang hidayah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kata Allah, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di situ ada kata-kata huda, yaitu petunjuk, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Siapa yang mendapatkan hidayah menurut ayat Al-Quran ini? Dari berbagai tafsir disebutkan bahwa di sebelumnya, ayat sebelumnya, yaitu ayat yang kedua dari surat Al-Baqarah, zalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Di sini adalah petunjuknya itu adalah Al-Quran. Di barang siapa yang memegang teguh Al-Quran dan sunnah Rasul, maka akan mendapatkan petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kaitannya dengan bulan suci Ramadan ini, bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 183, bahwa nanti orang yang berpuasa itu akan mendapatkan gelar takwa. Oleh karena itu orang yang bertakwa mendapatkan petunjuk. Jadi hidayah itu sangat besar kaitannya dengan bulan suci Ramadan ini. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia atau hidayah. Maka bulan suci Ramadan ini juga bisa kita sebut sebagai bulan hidayah, bulan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan ada orang yang kafir, ada orang yang beriman, ada orang yang mendapat hidayah, ada orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebenarnya kalau mau gampang, Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja menciptakan orang yang beriman semuanya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu ada yang beriman, ada yang kafir. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah meniadakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minuman dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan potensi kepada kita untuk berpikir. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan panca indera kepada kita untuk berpikir apakah kita memilih beriman atau kita memilih kafir. Di sini ada dalam surat Al-A'raf ayat 179, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari manusia, dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tidak dipergunakan untuk mendengar. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi, kata Allah. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Subhanallah, Allah telah memberikan panca indera kepada kita. Allah telah memberikan hati kepada kita, tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mata juga tidak dipergunakan untuk melihat
kekuasaan Allah. Telinga juga tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Disinilah letaknya orang yang mendapatkan hidayah atau tidak. Orang yang mendapatkan hidayah adalah orang-orang yang menggunakan potensi organ-organ tubuh kita untuk berpikir atau digunakan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada orang yang diberikan kesempurnaan tetapi tidak menggunakan kesempurnaan tersebut untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saat ini banyak media bagi kita untuk belajar, banyak media bagi kita untuk memahami ayat-ayat Allah, untuk berpikir, untuk mencari ilmu. Kita dilengkapi oleh teknologi, kita dilengkapi dengan internet, kita dilengkapi dengan buku-buku yang sangat lengkap. Secara logika sebenarnya kita akan lebih mudah memahami ayat-ayat Allah. Kita akan lebih mudah untuk mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Tapi mungkin hati kita tidak kita pergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah atau ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita. Jemaah sekalian, yang paling mahal dalam kehidupan ini adalah hidayah. Karena hidayah itu menghasilkan iman. Iman itu adalah sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita ini. Tidak ada gunanya kecantikan, kekayaan, kegantengan, badan yang besar, kuat, kalau kita tidak mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tancapkan betul keimanan kita kepada Allah. Keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala kehidupan ini. Inilah yang disebut dengan cabang ilmu akidah. Tancapkan betul fondasi keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, bahwa hidayah, sumber hidayah itu adalah Al-Qur'an. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an huda linnas. Turunkannya Al-Quran itu adalah sebagai huda, petunjuk bagi manusia. Lawan dari petunjuk itu adalah kesesatan, disesatkan, disimpangkan. Jadi hidayah atau petunjuk berlawanan dengan sesat atau dolalah. Nauzubillahi min dzalik, mudah-mudahan kita tetap pada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita mudah-mudahan terus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan perlindungan dan senantiasa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, banyak sekali kemaksiatan-kemaksiatan, dolalah-dolalah yang ada di depan mata kita. Prostitusi masih marak di mana-mana. Narkoba juga demikian. Penyebarannya sangat besar. KKN juga masih terjadi. Pornografi. Ini semua adalah contoh-contoh kegiatan aktivitas yang membawa kita kepada kesesatan atau dolalah. Sementara hidayah membawa kita kepada petunjuk yang benar, membawa kita kepada keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam hidayah, itu yang pertama adalah petunjuk keyakinan hidup. Ini ada dalam surat Al-Mu'minun ayat 28. Apabila kamu dan orang-orang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Alhamdulillah. Hidayah itu adalah sebuah petunjuk keyakinan hidup. Maka kita bersyukur ketika kita sudah mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jaga. Terus kita lakukan aktivitas-aktivitas yang memupuk supaya hidayah kita itu tetap bertahan. Karena apa? Banyak orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah, kemudian hidayah itu hilang. Oleh karena itu, hidayah itu perlu ke istiqomah. Sumastaqom. Yang kedua, bahwa hidayah itu adalah petunjuk jalan hidup, petunjuk Islam.
Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 tadi sudah kita bacakan bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahru Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Kemudian yang ketiga adalah amal bersama orang baik. Ini ada dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat. Jadi kita, alhamdulillah, bersama orang-orang yang baik. Dan kita beserta orang-orang yang baik tersebut, kita diberikan jalan-jalan kami, kata Allah. Jalan-jalan Allah. Jadi jalan-jalan Allah itu adalah bersama dengan orang-orang yang baik. Di sanalah memupuk hidayah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memantapkan keimanan. Yang selanjutnya, bahwa hidayah itu adalah kecenderungan alami fitrah. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim dalam surat Al-An'am ayat 77, bahwa di situ digambarkan Nabi Ibrahim awalnya bersama dengan kaumnya menganggap bahwa bulan itu adalah Tuhan. Melihat bulan yang terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Nah, di sini Nabi Ibrahim menggunakan fitrah alaminya, logikanya, bahwa tidak mungkin Tuhan itu tenggelam. Kalau bintang tidak bisa memberikan petunjuk kepadanya, maka dia tidak percaya. Maka Nabi Ibrahim mencari lagi matahari, gunung, lautan, semuanya tidak memberikan petunjuk. Oleh karena itulah Nabi Ibrahim menemukan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang memberikan petunjuk kepadanya. Jemaah sekalian, demikian kultum singkat pada hari ini. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat kepada kita semua, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa diberikan selalu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.